Mohon izin kawan-kawan, hari ini saya didaulat oleh PC TSK SPSI PUK PT Victory Kinglo untuk menjadi moderator dan mengawali sahabat saya Bapak Arsadi. Baik kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih bisa bertemu dan dipertemukan di ruangan yang sebenarnya sih kalau untuk levelan PUK terlalu mewah, Marbella, ya kan, terlalu mewah Marbella. Biasa apalagi kalau brigade mana brigade? Kalau brigade tuh biasanya lemah gitu. Tapi mudah-mudahan dengan udah dikasih oleh para PUK ini menjadi contoh supaya PUK brigade itu cocoknya di Hotel Dirga Puncak. Cocok. Betul. Nggak jauh-jauh dari Telur Bulat ya, kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, sebelum saya menyampaikan biodata dari tim pengajar Bapak Arsadi, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, minta doanya kepada saudara kita, kepada kawan-kawan kita yang lagi tertimpa musibah, yaitu PT NASA, di mana PT NASA ini lagi dalam keadaan kesulitan antara pekerja dan para pengusahanya atau pengusahanya. Kebetulan sekali yang menangani kasus ini adalah dari tim pengacara, yaitu pengacaranya Bapak Arsadi SH SEMM di sebelah kiri saya ini. Semoga saja apa yang lagi atau sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan semua mendapatkan kesulitan, mendapatkan kemudahan-kemudahan dan dibuang segala kesulitannya, sehingga apa yang diharapkan oleh teman-teman semua bisa tercapai. Selanjutnya, tidak berpanjang lebar, saya akan sampaikan beberapa biodata. Biodatanya yaitu Bapak Arsadi ini barusan menyelesaikan sarjana hukum strata 1 baru saja, sekitar 3-4 bulan yang lalu ya. Untuk itu kita berdoa aplaus. Mudah-mudahan kita bisa menyerap segala ilmu apa yang disampaikan oleh Bapak Arsadi. Di samping selaku ketua advokat dari DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang di bawah menaungi salah satunya dari TSK, beliau juga selaku dosen salah satu perguruan tinggi putra perdana Indonesia yang berlokasi di Citraraya, Kabupaten Tangerang. Hari ini Pak Arsadi akan menyampaikan makalah yaitu dasar-dasar kepemimpinan ataupun leadership. Yang kedua, beliau juga salah satu sekretaris umum dari pimpinan cabang TSK Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Tangerang yang berkantor di Citraraya. Kenapa saya sampaikan yang berkantor di Citraraya? Karena banyak di luar sana yang sekretaris dan berkantornya berbeda-beda. Makanya saya sebutkan itu SPSI yang berkantor di Citraraya. Jangan salah kamar kawan-kawan. Yang ketiga, beliau selaku kalau saya bilang satu persatu banyak sekali kegiatan-kegiatan beliau. Antara lain beliau mengisi, salah satunya adalah sebagai pengabdian terhadap masyarakat. Karena lingkungan perumahan beliau juga didaulat menjadi ketua RW. Jadi sangat sibuk sekali, makanya
selesai dari acara ini beliau buru-buru pulang, entah mau pulang kemana, yang penting pulang. Baik, Bapak Arsadi ini lahir dan besar dari Prabu Mulih. Tahu Prabu Mulih nggak? Prabu Mulih itu wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang. Beliau asli putra Palembang, merantau ke sini mencari nafkah dan mendapatkan istri, alhamdulillah dari Lampung. Ya Pak Sidin, dari Lampung, dikaruniai oleh 2 orang anak, putra semua, belum ada ceweknya. Mudah-mudahan biang-biang yang satunya lagi. Baik, sekilas info tentang biodata Pak Arsadi. Tidak perlu berpanjang lebar saya, marilah kita sama-sama mendengarkan paparan-paparan yang akan disampaikan oleh Pak Arsadi. Waktu dan tempat dipersilakan, nanti setelah selesai beliau kita akan menanyakan beberapa hal yang mungkin ada di dalam pemikiran-pemikiran kawan-kawan. Dipersilakan Pak Arsadi. Terima kasih Pak Sanjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya materi kita pada siang hari ini kawan-kawan sekalian, dan juga minta izin teman-teman dari TURC ya. Sebenarnya waktunya nggak cukup karena materi advokasi itu panjang. Cuma nggak apa-apa ya, nggak masalah. Sebenarnya TURC itu dari jam 3 itu sudah start, beliau sampai jam 5, tapi karena kita agak molor waktunya sehingga ya mau nggak mau saya minta nyalip duluan karena saya ada keperluan yang lain seperti Pak Sanjaya sampaikan tadi. Baik kawan-kawan sekalian, materi kita adalah tentang dasar-dasar kepemimpinan atau leadership ya. Kalau dalam istilah manajemennya adalah leadership. Sebelum kita mulai, saya mau tanya terlebih dahulu kepada pesertanya nih. Mau nggak jadi pemimpin? Mau. Coba, mau tidak jadi pemimpin? Mau. Siap tidak jadi pemimpin? Siap. Sekali lagi, mau tidak jadi pemimpin? Mau. Siap tidak jadi pemimpin? Siap. Artinya materi kita tepat kalau pertanyaannya seperti itu. Berarti yang mengikuti diklat pada hari ini belum menjadi pemimpin, benar nggak? Kalau pertanyaannya seperti itu ya, mau tidak jadi pemimpin, mau, siap tidak siap, belum jadi pemimpin. Kalau udah jadi pemimpin, suka nggak jadi pemimpin? Suka itu bagi yang sudah menjadi pemimpin. Dan contohnya Mas Agus nggak ada ya, udah 2 periode, suka nggak jadi pemimpin? Suka. Ya, ibarat kita hidangan deh, makanan. Kalau udah kita makan, orang nanya, suka nggak makanannya? Suka. Kan lebih kurang begitu ya. Nah, pemimpin kawan-kawan atau manajer, pemimpin itu kan manajer, benar ya? Keren dong, ya. Pemimpin atau manajer, tahu nggak definisinya? Tahu nggak istilahnya? Jangan sampai kita mau jadi pemimpin, mau jadi manajer tadi ya, tidak paham apa itu definisinya. Ya, kalian paham nggak? Paham nggak? Nggak paham Pak, saya kan baru mau belajar. Benar, kalian mau pinter. Manajer itu adalah orang yang bisa bekerja sama, itu dulu ya. Jadi manajer itu dalam artian orang yang mampu dan bisa bekerja sama. Kepada siapa? Ya kepada orang lain dong ya, kepada orang lain yang ada di lingkungan dalam suatu organisasi. Dalam rangka melakukan kegiatannya atau pekerjaannya sang manajer tadi ya, dia menggunakan segala sumber daya yang ada untuk melakukan sebuah kegiatan secara bersama-sama. Itulah manajer. Dalam rangka apa?
dalam rangka untuk mencapai tujuan. Ini panjang, definisinya banyak ya. Bisa ditambah secara efektif juga, bisa ditambah secara efisien juga. Itulah definisi sederhana dari pimpinan tadi yang kalian pengen mau, ya. Atau manajer tadi yang kalian pengen mau. Timbulnya pimpinan ini bagaimana? Atau timbulnya manajer itu bagaimana? Historinya, ya. Kok tahu-tahu ada pimpinan? Kok tahu-tahu ada manajer? Ini nggak ada tempat menulis ya. Karena kan kalau kita mengajar biasanya bisa sambil nulis ya. Nah, ibaratnya saya gambarkan seperti ini. Ya. Ada satu kotak yang bergambar ruangan, kita kasih atap rumah lah taruhnya ya. Atau disebut dengan organisasi atau tempat. Ya. Ini satu. Kalau di Victory, gambar manusia tadi, kalau dikali 17.000, itulah karyawan Victory. Orang dan tempat itu harus satu. Kalau dia sudah masuk menjadi satu antara orang dan tempat, ya, ini harus diklasifikasi, harus dibelah menjadi dua. Ada yang namanya karyawan manajerial, klasifikasi atas. Manajerial itu yang mengatur organisasi tadi atau pimpinan tadi, ya. Ada di lapisan bawah yang namanya karyawan operasional atau operator. Jadi nggak ada lagi orang di bawah dia, di bawah operator tadi, ya. Nah kemudian manajerial ini dia dipecah menjadi tiga kalau di dalam perusahaan. Manajer tadi atau pimpinan tadi ya, dipecah menjadi tiga lapis. Top management, middle management, low management. Bukan begitu? Benar nggak begitu? Di Victoria begitu nggak? Begitu atau tidak? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Karena kenapa? Kalian kan calon pemimpin, bukan pemimpin. Jadi nggak ngerti gitu. Ya. Kategori top manager. Nah ini kalau mau tahu nih, kita belajar dikit ya. Ini belajar tentang manajemen ya. Kita belajar dikit. Sebelum kita ke leadership, ke pemimpinannya, ke ilmunya, ya. Top manager itu terdiri dari siapa saja? Direktur, CEO, Chief Executive Officer, ya, General Manager. Nah itu adalah top manajemen, ya. Middle menengahnya, ya. Middle menengahnya siapa saja? Direktur, bukan direktur ya. Manajer produksi, manajer pemasaran, manajer SDM. Nah itu tengahnya. Ya, kalau kita jadi sebelum kita jadi pemimpin, kita harus tahu terlebih dahulu dong. Ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Gambarannya nih. Pemimpin yang kita inginkan tadi ya, kalau dalam sebuah perusahaan ya. Gambarnya seperti ini, ya. Kelihatan? Kelihatan. Ditulis juga belum. Nah, ini top, middle, lower. Ini MG, manager. Ya. Top tadi siapa saja? Direktur. CEO. Ya, general manager. Ini di sini dia tempatnya. Kalau manajer produksi, manajer pemasaran, manajer akunting di sini tempatnya. Kalau di sini siapa? Harus tahu. Kita jangan kalah sama orang manajemen, sama orang yang pintar sana yang menggerakkan manajemen yang ada di perusahaan ya. Yang di bawah inilah kalangan supervisor.
supervisor, dan mandor. Di sini dia tempatnya. Alasannya kenapa dibikin seperti ini? Ada yang bisa jawab? Kalian bisa jawab? Nah, kenapa digambar seperti itu? Sebenarnya secara sederhana gampang ya, kalau kita melihatnya. Ini kan kecil dia, berarti nggak banyak kalau di dalam satu perusahaan. Iya kan? JM kan nggak banyak, presiden kan nggak banyak, betul nggak? Manajer juga sama, tapi lebih banyak dari top, ya kan? Kenapa dia lebih besar, taruh di bawah? Karena dia lebih banyak, betul nggak? Nah itu belum lagi kita bicara masalah keahlian masing-masingnya, tapi waktu kita nggak cukup, ya, nggak cukup waktu kita untuk membahas tentang ini, ya. Yang paling penting kalian tahu pimpinan tadi seperti tadi sudah disampaikan tentang definisinya. Nah pimpinan tersebut untuk menjalankan tugasnya, ya, untuk menjalankan kemampuannya, dia harus mempunyai ilmu. Salah satu ilmunya adalah tentang leadership atau ilmu kepemimpinan. Masuk kita ke materi kita dari awal, dari pertama. Nah, oke, masuk. Kalau perkenalan nggak usah ya, tadi udah dikenalin ya. Ya. Salah satunya adalah bahwa materi yang Bapak sampaikan pada siang hari ini, atau saya sampaikan pada siang hari ini, sebagai aktivis juga sebagai dosen dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini salah satu materinya. Nah, tujuan diklat kepemimpinan atau leadership, ya, yang pertama tadi udah dijelaskan. Pemimpin itu apa sih? Nanti kita kupas. Kemudian memahami model dan gaya pemimpin seperti Pak Ansari. Suka marah-marah, bukan marah-marah, tegas. Kalau nggak tegas kan suka bandel teman-teman juga, benar kan? Ya. Kemudian, ya, mendefinisikan pemimpin kepemimpinan dalam satu kelompok. Yang selanjutnya adalah memahami kepemimpinan yang karismatik dan menjadi panutan. Oke, bukan? Kita lanjutkan ya. Fungsi kepemimpinan. Nah, fungsinya dalam mencapai tujuan. Jadi pemimpin itu harus mempunyai fungsi. Kalau pemimpin tidak mempunyai fungsi, lah untuk apa dia jadi pemimpin? Benar nggak? Pemimpin harus mempunyai tujuan. Kalau pemimpin tidak mempunyai tujuan, buat apa dia jadi pemimpin? Begitu ya? Itu tujuan organisasi. Ya. Kalau tujuan orang di dalam organisasi, ya, tujuan orang di dalam organisasi, orangnya, manusianya, SDM-nya. Nah, kalau di PUK, ya, kalau di serikat, di factory, tujuannya apa? Pertama, untuk mendapatkan kesejahteraan. Itu, benar nggak? Yang kedua, yang paling utama adalah apa? Pembelaan, advokasi. Yang nanti dari teman-teman TUSC itu akan apa? Menyampaikan materinya. Ya kan? Kalau dari Bapak dulu pernah, dari saya dulu pernah, saya mengajar tentang advokasi. Tapi periode yang dahulu mungkin ada yang ikut, ada yang belum ikut. Ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, antara kepemimpinan, ya, kepemimpinan secara umum dalam organisasi dan definisi kepemimpinan menurut manajemen itu berbeda, ya. Ini di sini kepemimpinan adalah subjek yang paling penting untuk manajer karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok di dalam organisasi.
Jadi kalau pemimpin, contohnya seperti di organisasi, adalah tentang efektivitas. Efektif tidak. Contohnya begini, kayak ketua kita, Pak Ahmad Supriyadi. Efektif nggak beliau? Bisa mengompakkan, bisa menyatukan, bisa mengakomodir semua kepentingan anggota. Bisa tidak? Efektif tidak? Bagaimana cara untuk mengejar efektif itu? Bagaimana ukurannya? Ya. Nah, kalau dalam manajemen, ya, definisi manajemen, ya, mereka sebut bahwa pemimpin itu adalah suatu seni budaya dalam rangka mereka melaksanakan fungsi daripada manajemen. Fungsi manajemen itu ya, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Ini kaitannya dengan produktivitas, ya, produktivitas. Jadi beda ya. Kalau kita kaitannya dengan apa? Keefektifan kita tadi. Dalam rangka bagaimana mengompakkan anggota, ya, kemudian mengompakkan apa yang menjadi tujuan organisasi, berbeda, ya, berbeda alur. Oke, lanjut. Nah, kemudian, ya, ada perbedaan definisi antara pimpinan dan manajer. Ya, kalau pimpinan itu apa definisinya? Kalau manajer itu apa? Oke. Ini kita luruskan saja ya, sederhana sebenarnya, luruskan saja. Pemimpin, ya, pokok pekerjaan mempengaruhi orang. Seperti tadi itu, Pak Ahmad bilang tadi, wah kawan-kawan, ini kita harus kompak, kemudian orientasi kita bagaimana kita supaya organisasi ini besar, lebih kurang begitu ya. Kalau manajer, dia mengelola sumber daya itu tentang apa? Tentang tujuan yang sudah ada ringnya, berkaitan dengan pekerjaannya, berkaitan dengan kegiatannya ya. Contohnya, pokok pekerjaan mengelola sumber daya. Mengelola sumber daya dalam rangka apa? Melaksanakan fungsi daripada manajemen. Nah, kemudian perencanaan berdasarkan visi, perencanaan berdasarkan usaha, kan beda ya. Selanjutnya, daya pengaruh pada personal power, orangnya ya. Kalau ini daya pengaruh pengendalian posisi power, posisi itu jabatan, kedudukan dia, gitu ya. Kemudian bawahan mengelola sendiri, ya. Kemudian bawahan dikendalikan. Nah, contohnya teman-teman kayak gini kan di organisasi, ya. Kan kita tidak bisa seandainya harus kamu begini, kamu begitu, tidak bisa seperti itu. Anda harus bergerak sendiri. Ya. Kalau di manajemen nggak bisa, Anda harus ikuti aturan yang ada, ikuti pola kerja yang ada. Nah, kemudian, ya, berurusan dengan inovasi, strategi perubahan. Kalau dia berurusan dengan ketatangan, ketertiban, ya. Selanjutnya berorientasi pada manusianya. Ya, yang 8 ya, berorientasi pada sistem atau peraturan. Kemudian berkaitan dengan tugas jangka panjang dan strategis. Jadi kalau ada istilah tujuan strategis, itu tujuan jangka panjang maksudnya. Ya. Nah, kalau di dalam manajer, definisi manajer dalam suatu perusahaan, ya, dia berkaitan dengan tugas jangka pendek dan operasional, karena kegiatan sehari-hari kan manajer itu. Kegiatan sehari-hari. Kemudian apa? Bagaimana? Kalau di dalam manajer dia hanya menentukan apa? Mengapa? Kalau manajer bagaimana? Bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana Anda melakukannya? Kalau dia enggak, Anda harus gali sendiri potensi Anda harus melakukan sendiri. Hal yang berbeda ya. Kemudian membangun komitmen. Kalau manajer dalam suatu perusahaan menegakkan aturan. Kalau pimpinan dalam organisasi mengurusi perubahan. Kalau manajer dalam perusahaan dia
mengurusi kompleksitas karena banyak orang, banyak kegiatan, ya. Kemudian yang ke-13 menetapkan arah tujuan, dia menyusun anggaran. Jadi hal yang berbeda ya antara pimpinan dalam sebuah organisasi dan manajer dalam sebuah perusahaan. Terakhir, melakukan persamaan pandangan dari orang lain. Yang ke-14, mengembangkan kapasitas untuk merealisasikan rencana. Oke, lanjut. Pemimpin atau pimpinan, ya, di dalam dia melakukan kegiatannya, ada hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memotivasi. Memotivasi itu menggerakkan, menyemangati, ya. Makanya kenapa suara harus kenceng, baterai harus full terus kalau dalam organisasi, ya. Kemudian kemampuan berbicara di muka umum. Nah, ini belajar nanti kalau adik-adik kalian mau menjadi seorang pemimpin, ya. Kemampuan berbicara di muka umum. Bicara nanti kayak gini, belajar, ya. Belajar berbicara. Ini hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian memahami teknik dan alat kendali mutu, ya. Jadi teknik cara yang terbaru, ya, dari seluruh kegiatan, tentang kegiatan apapun, ya, itu kan bisa digali sebenarnya, ya. Mulai dari kita searching, baca buku, baca koran, lihat televisi. Nah, pengendalian seperti ini saat kita berbicara dan lain sebagainya, itu menjadi modal kita, ya. Selanjutnya, mentransfer pengetahuan kepada bawahan, seperti saat sekarang ini, ya. Memberikan ilmu, artinya, oh kamu jangan melakukan hal demikian karena melanggar peraturan undang-undang. Undang-undangnya mana? Ini dikasih undang-undangnya. Contohnya begitu. Makanya jangan segan-segan kalau mau jadi pemimpin, bertanya kepada senior, bertanya kepada teman-teman yang ada dalam organisasi, sehingga kalian paham, mengerti tentang aturan, ya. Kemudian yang selanjutnya, mengenali karakteristik bawahan, ya. Nggak perlu kita kenal satu-satu. Contohnya di forum ini, kan sekali saya lihat, saya udah kenal karakter satu-satu. Mana yang masih bersemangat, mana yang tidak, mana yang antusias, mana yang tidak, ya, mana yang termotivasi atau tidak, mana yang kelelahan atau tidak. Kita paham karakteristiknya, ya. Kemudian, ya, keinginan mengetahui perkembangan. Artinya, contohnya saat sekarang ini, kan ada perubahan aturan, ya, dari Undang-Undang 13 ke Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Harus sebodoh nggak kita? Nggak bisa. Apalagi kalian sebagai pleno, ya, sebagai pengurus, nggak bisa sebodoh. Kalau ada perkembangan, ada pengetahuan, nggak usah jauh-jauh. Kalau serikat pekerja itu kan ruang lingkupnya tentang peraturan ketenagakerjaan, ya. Nggak perlu dihafal. Kalau seumur kalian harus menghafal, nggak akan hafal, ya. Cukup diketahui. Artinya kita ingin mengetahui perkembangan, keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. Nah, ini salah satu syarat menjadi pemimpin, ya. Nggak stuck dia. Kenapa nggak stuck? Pemimpin itu kan di bawahnya orang, manusia. Manusianya bukan satu, orangnya banyak. Artinya orang-orang ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu kan dinamis. Dia selalu bergerak sana kemari, mendapat informasi dari sana dan dari sini, ya. Dari anak kecil, dari orang dewasa, dari orang tua, ya, dari pemerintah, dari pengusaha, dari dalam negeri, dari luar negeri, ya. Artinya dia ingin mengetahui semua perkembangan. Itu salah satu syarat untuk dimiliki seorang pemimpin, ya. Kemudian sikap mental. Nah, camkan baik-baik. Kalau mau menjadi pemimpin yang baik, mental harus baik. Mental harus baik itu artinya pemimpin itu kita harus mempunyai sikap, ya, mempunyai sikap. Nggak boleh kalau seandainya kita menjadi pemimpin
Ada yang ke kanan, ikut ke kanan. Ada yang ke kiri, ikut ke kiri. Kita tidak mempunyai suatu mental yang kuat. Harus mempunyai suatu mental yang kuat. Ya. Selanjutnya, citra diri harus dijaga. Citra diri itu tentang kita. Kalau kita pemimpin, contohnya begini, ada orang yang alim banget, harus fleksibel. Contohnya seperti itu. Nah, citra diri ini berkaitan dengan keadaan kita, diri kita. Ya, jangan sampai kita mau jadi pemimpin malah bertolak belakang dengan fungsi kita. Ya, contohnya kayak bapak nih, kayak saya ya, ngebela si A, ya, ngebela si A, tapi main-main dengan pengusahanya, akhirnya merugikan si A. Apa yang terjadi? Citra dirinya bagus nggak? Nggak bagus. Fungsi Anda sebagai pemimpin kok, membela saya kok Anda malah membela pengusaha. Contohnya seperti itu. Itu salah satu contoh citra diri yang harus dijaga. Ya, agak lembut, jadi nggak bisa ngeresapi. Pemimpin yang efektif itu yang bagaimana sih? Ya, dia mempunyai kemampuan, nggak harus banyak tanya si A, si B, poting sana, poting sini. Harus mempunyai suatu sikap. Dia mampu memutuskan sesuatu dengan baik, dengan tepat. Ya. Makanya kalau dalam definisi manajer itu dia harus mampu membuat suatu keputusan yang efektif, yang efisien, yang tepat, gitu ya. Mampu dia memecahkan suatu masalah, bukan malah dia menanya ke bawahannya, ya kan? Dia mempunyai kemampuan itu. Kemudian mampu merencanakan, ya. Artinya dia mampu membuat suatu program, ya, yang terarah untuk kepentingan, kalau dalam organisasi, untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan teman-temannya, untuk kepentingan kawan-kawan yang ada di sana. Ya, dia mampu membuat sebuah rencana, ya, untuk menetapkan sebuah prioritas. Contohnya, kayak saya ya, sebagai anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang, ya saya harus mampu membuat sebuah rencana. Bagaimana membuat sistem upah yang baik? Bagaimana nanti sistem upah yang baik ini pada saat perundingan pengupahan ini dapat menjelma menjadi suatu kenyataan, ya, yang akan dinikmati oleh para pekerja. Salah satunya begitu, ya. Kemudian mampu memotivasi, tadi sudah dijelaskan, ya, membuat spirit, membuat semangat sehingga organisasinya tetap berjalan dengan baik, tetap hidup, ya, sesuai dengan keinginan seorang pemimpin tersebut. Kemudian mampu melakukan pidato. Ini bukan pidato di kadang-kadang, ya. Karena apa? Cara mengajar mahasiswa dengan cara mengajar pekerja itu berbeda. Kalau mahasiswa, ya, kita fokus saja ke ilmu pengetahuannya, nggak perlu kita dengan energi yang kuat, ya. Kalau begini kan apalagi ngajarnya di siang hari seperti ini, energinya harus kuat, harus kencang. Kalau enggak udah ambil pada tidur. Benar nggak? Oke, tetap semangat. Solidaritas. Solidaritas. Gitu dong, ya. Oke, baik. Mampu mengajar tadi sudah. Kemudian mampu menangani konflik. Iya dong, pemimpin. Pemimpin itu kan orang tua. Salah satunya, ya. Salah satu pemimpin, nanti kita belajar ya. Salah satu pemimpin itu sikapnya sebagai orang tua, pelindung semua orang yang ada. Jangan dia ikut-ikutan konflik sana dengan berpihak ke salah satu pihak. Itu nggak boleh. Berarti dia bukan menyelesaikan konflik, malah memperlebar konflik, ya. Kemudian mampu membimbing. Membimbing seperti ini, seperti yang kita lakukan, mengajari, membimbing itu, ya. Memberikan hal yang baik, pengetahuan yang baik, itu bimbingan namanya, ya. Bukan menjerumuskan. Kalau menjerumuskan bukan bimbingan namanya. Oke, lanjut. Ciri-ciri pemimpin yang efektif ini banyak, ya. Ada pengetahuan luas, sehat jasmani rohani, energi, kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan analisa tinggi, memiliki antusiasme yang tinggi, objektivitas,
persuasif dan edukatif, oke ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyatakan pendapat, tidak cepat putus asa, berani mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri, layak menjadi tauladan, ya kan, kemudian mampu berperan sebagai atasan, guru, bapak, dan penasihat bagi bawahan. Nah ini ada lebih kurang 15 ya, bisa disimpel, disederhanakan, bisa dilebarkan lagi, tergantung bagaimana penelaah adik-adik sekalian atau kawan-kawan sekalian setelah membacanya. Ya, tapi ini sebagai bekal ya, kalau seandainya ingin menjadi seorang pemimpin yang efektif. Ya, lanjut. Nah ini hampir sama, ya. Ciri pemimpin yang efektif. Lanjut lagi, sama. Apa yang kita bahas ya? Nah, model atau gaya kepemimpinan. Jadi setiap pemimpin itu ada modelnya. Jadi kalau kita ketemu kayak Bapak Jokowi, atau kita ketemu menteri, atau ketemu kita manajer kita, atau kita ketemu supervisor kita ya, atau ketemu pimpinan organisasi kita bisa melihat, oh dia ini masuk kategori apa, pemimpin yang bagaimana, begitu ya. Nah pemimpin itu ada yang otoriter, ada yang laissez-faire, ada yang demokrasi, ada yang situasional. Atau kalau yang otoriter ya, adalah gaya kepemimpinan yang otokritik, artinya sangat memaksa dan mendesak kekuasaannya kepada bawahannya. Itu otoriter. Nah kalau yang lain ya, adalah pemimpinan yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Kemudian demokratis adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberikan kelonggaran. Nah itu demokratis namanya. Kemudian ada pemimpin situasional, ya, pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, ya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberikan kebebasan kepada bawahannya. Jadi dia rangkum tuh menjadi satu tuh, ya, situasional. Bagaimana penjelasannya? Udah. Ya. Ini kalau dibaca semua dasar-dasar kepemimpinan ini, ya mudah-mudahan menjadi suatu fondasi ya, menjadi suatu landasan. Oh, kalau saya mau jadi pemimpin, ini materi ini leadershipnya. Ya. Nah, otoriter itu bagaimana sih? Tanpa musyawarah. Nggak ada, lo harus ngikut gue. Lo nggak ngikut, nggak searah lo sama gue. Lebih kurang begitu ya. Bahasa kasarnya, bahasa Betawinya, tanpa musyawarah, tanpa kompromi, tidak mau menerima saran. Ada masukan nggak mau, masukan kamu salah, nggak bener loh masukannya. Padahal tinggal dengar doang ya. Kemudian mementingkan diri sendiri atau kelompoknya, ini otoriter. Ya. Kemudian selalu memerintah. Oh berarti Pak pemimpin nggak boleh memerintah, bukan demikian. Selalu angin lewat aja dia perintah, lu buka lu pintunya, lu angin mau lewat. Lebih kurang begitu ya. Atau lu bawain lo gelas di meja saya, nah, selalu apa-apa tuh pengen dilayani. Itu pemimpin yang otoriter. Ya. Kemudian memberikan tugas mendadak, kayak orang yang punya rencana, kayak orang yang punya program. Tahu-tahu udah bikin ini, tahu-tahu bikin itu otoriter. Kalau enggak diikuti marah. Ya. Kemudian setiap keputusan tidak dapat dibantah. Masih semangat apa mau buru-buru masuk kamar? Siap, ambilin di depan ya. Oke, siap Bu. Panitia diberikan kesempatan beberapa jam kami. Kopi semua. Panitia mana panitia? Panitia kami sampai jam berapa? Dikasih waktu? 2 jam. Oh itu 16.30. Hah? 16.30. sampai setengah 5 ya? Ya. Oke. Sampai setengah 5, kurang lebih 15 menit. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Arsadi, SH, SEMM
yang telah memberikan paparannya begitu luas dalam kesempatan yang berbahagia ini di ruangan ini. Tentunya saya sangat berpesan dan sangat berharap karena kalian semua adalah menjadi calon-calon pemimpin, minimal memimpin rakyat kalian di Victory Cinglu. Setuju ya? Baik kawan-kawan, sesuai dengan arahan dari narasumber, saya akan memberikan keleluasaan dan ruang untuk bertanya. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, jadi cepat kelar kitanya. Gitu ya, nggak boleh kalau nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang akan tanya kalian, gitu. Baik kawan-kawan, supaya adil, saya minta deretan sini satu, sebelah kanan satu, tengah satu, dan di kiri saya satu. Dipersilakan sebutkan nama dan alamat rumah. Saya Hasan Manik. Jadi yang ini pertanyaan sebagai kita saran dari Bapak bahwa di antara model atau gaya kepemimpinan dari 4 tipe ini menurut Bapak mana yang lebih atau yang lebih berhasil, otoriter, partai atau demokrasi atau institusional? Terima kasih. Saya jawab apa saya tampung? Jawab. Langsung jawab ya. Enggak, sebenarnya begini ya. Yang namanya pengetahuan, sekecil apapun pengetahuan itu kan ada gunanya. Cuman yang jadi persoalan bagi kita, kadang-kadang kita menyepelekan itu. Apa yang terjadi kalau kita menyepelekan pengetahuan? Kita nggak dapat ilmu apa-apa. Itu kuncinya, ya. Jadi kalau Anda pengen bisa, Anda pengen mau, ya, jangan pernah mengecilkan pengetahuan. Karena tadi rumusannya, sekecil apapun pengetahuan, ya, itu akan membawa manfaat. Kalau Anda menyepelekannya, Anda tidak akan mempunyai pengetahuan apa-apa. Ya. Kepertanyaan, Pak, dari 4 tadi, kira-kira pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus itu yang bagaimana? Ilmunya udah dikasih, dasar-dasarnya sudah dikasih. Kalau pertanyaannya seperti itu, subjektif. Kalau seandainya saya harus memilih salah satu, sekarang silakan kalian pilih yang mana yang baik menurut kalian. Iya. Kalau menurut saya nih ya, Pak, kalau menurut Bapak, yang mana yang paling baik? Ya. Yang paling baik adalah pemimpin yang demokrasi, pemimpin yang situasional. Iya kan? Iya. Yang baik antara demokrasi dan situasional yang mana? Yang situasional. Iya kan? Kita bisa kenapa saya sebut yang situasional? Kita bisa bersifat otoriter pada saat tertentu yang nggak bisa ditawar-menawar. Ya. Kalau kita tidak lakukan itu, apa yang terjadi? Ya. Iya, kita dianggap pemimpin yang tidak punya sifat, yang tidak punya sikap. Iya. Pada saat tertentu. Tapi kalau itu kita lakukan secara terus-menerus, Anda adalah pemimpin yang otoriter. Itu ya. Itu contohnya ya. Ada pada saat tertentu kita harus menjadi pemimpin yang demokratis. Ya. Iya dong. Masa seandainya bawahan teman memberikan masukan, memberikan bahan kepada kita tolak?
Ya kan? Padahal kita sendiri tidak mempunyai bahannya, tidak mempunyai alatnya, kan rugi kita sebagai pemimpin. Benar nggak? Ya? Jadi tergantung kondisi. Ya. Saat makanya seperti kita ya, saatnya melawan ya melawan, saatnya kita berjuang ya berjuang, saatnya kita dobrak ya kita dobrak, saatnya kita musyawarah ya kita musyawarah, saatnya berperkara ya kita berperkara, kan begitu ya? Oke? Silakan. Yang ini mau tanya? Boleh? Nanti kalau Di sini aja ya. Di sini aja. Jangan tetap aja. nanti lurusnya saya ada. Di sini kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif. Tadi di catatan Bapak, seorang pemimpin otoriter itu karena adanya wewenang ya. Iya. Yang saya tanyakan, kalau ada seorang pemimpin selalu menggunakan wewenang untuk masalah, contoh lah, misalkan dia memperdayakan satu bawah dia lah, misalnya ada masalah di bidang ekonomi lah misalnya. Dia selalu orangnya selesaikan nih masalah ekonomi gitu. Itu kata otoriter atau sudah seperti itu. Jadi kan tadi ada pertanyaan di awal. Teman saya Hermawan nanya, ya. Ini contohnya, ini nanti akan jawab ke sini ya. Teman saya Hermawan tanya, kenapa orang bisa menjadi otoriter? Kan begitu ya? Karena di dalam kepemimpinan itu ada wewenang, ya kan? Dengan kewenangan yang ada, dia bisa menggunakan kewenangan itu melebihi kapasitasnya. 32 kelamaan. Tempat kamu belum? Melebihi kewenangan itu sendiri, ya, sehingga timbul arogansi. Hah? Ya. 20%. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, contohnya ya, contohnya seandainya wewenang itu dia lakukan atau dia terapkan sudah melebihi batas wewenangnya, yaitu tadi timbulnya otoriter. Yang benar sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu kan begini ya, dia harus mempunyai ilmu kepemimpinan yang baru kita ajarkan tadi, iya dong. Untuk dia menjadi pemimpin kan barusan kita kasih ilmu tadi ya, ya kan? Mestinya dia melakukan itu. Pemimpin itu kan sebagai pimpinan, sebagai orang tua, sebagai pengayom, kan begitu ya? Nah, kalau dia telah melebihi kewenangannya, kalau kewenangannya contohnya ya, kewenangannya agar Anda bekerja sesuai dengan target pada hari ini, contohnya begitu ya. Nah, apabila tidak Anda kerjakan, nanti ada sanksinya, itu kewenangan ya. Sanksinya adalah Anda tidak memenuhi target. Bermacam-macam sanksinya, bisa dapat SP, bisa dimutasi, bisa diturunkan jabatan. Contohnya seperti itu ya. Tapi yang jadi persoalan, Anda harus kerjakan target ini 10, contohnya begitu ya. Nah, ternyata dia melebihi kewenangannya. Pokoknya Anda nggak usah berhitung sebelum jam pulang, kan begitu ya kadang-kadang ya. Seperti itu ya. Walaupun udah nyampe 10 nih, sebelum jam pulang kamu itu ada batasan jamnya. Kerjakan dong. Jangan hitung-hitungan terhadap organisasi, jangan hitung-hitungan terhadap perusahaan. Nah, ini dia contohnya. Pemimpin larinya ke otoriter karena kenapa? Dia udah menyalahkan wewenang yang dikasih kepadanya, udah melebih-lebihkan. Apa yang terjadi? Kalau ini terjadi, yang timbul apa? Apa yang timbul? Kan pemimpin itu tadi dijelaskan berkali-kali bahwa pemimpin itu harus memberikan motivasi, benar nggak? Apa yang terjadi kalau ini dilakukan? Pemimpin itu menimbulkan demotivasi bagi orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan dia. Itu yang terjadi. Itu contohnya.
Ya. Oke? Jelas? Jelas ya? Baik, Jujur. Silakan. Lurus berarti? Ya. Ini anak-anak baik kayaknya. Ya. Sudah gini ya? Enggak, udah di borong anak dikasih. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di histori sendiri itu saya serap nih Pak di sini dari awal nih itu pimpinan dan pemimpin. Kalau di Victory sendiri itu kebanyakan itu pimpinan. Kalau saya adalah seorang pemimpin. Pertanyaan saya, aku paling suka itu di sini ada model ataupun gaya. Itu saya pilih demokratis dan saya pilih situasional. Dua-duanya saya pilih. Pertanyaan saya, jikalau itu pilih salah satu di antara demokratis atau situasional. Terima kasih. Pertanyaannya? Pilih dua di antara satu. Makanya saya bilang begini ya, sebenarnya ya. Ini kan materi udah Bapak kasih. Ya. Mau jadi pemimpin situasional nggak masalah. Cuman kalau nanya ke Bapak, ya, menurut yang sudah disampaikan, yang paling baik itu adalah situasional. Karena kenapa? Ada pada saatnya kita bisa demokratis, ada pada saatnya kita harus otoriter, ya kan? Ada pada saatnya itu, ya. Karena kenapa? Tergantung situasinya, ya kan? Orang menjadi pemimpin itu karena waktunya. Ada yang orang tidak bisa menjadi pemimpin karena belum waktunya. Contohnya ya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo udah berkali-kali karena memang nggak waktunya. Padahal kalau nggak ada Pak Jokowi, contoh ya ini ya, Pak Prabowo pasti jadi. Contohnya begitu. Wakilnya saya. Ya, nah jadi pesan saya satu, pesan Bapak satu, ya kepada kawan-kawan sekalian. Ini adalah sebagai modal. Gak usah ditungguin. Sebagai modal dasar kalau Anda mau menjadi pemimpin. Makanya di awal tadi kan ditanya ya, apakah Anda semua mau nggak jadi pemimpin? Mau. Siap nggak jadi pemimpin? Siap. Ini buat karaoke. Materi kita modalnya. Itu contohnya. Pergunakan. Silakan Anda mau pilih yang mana. Ya. Boleh nanya lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bohong, boleh. Ini semua di dalam sebuah kepemimpinan di produksi. Ya. Memang kita di posisi operator, tidak punya kepemimpinan. Cuman ketika kita melihat kepemimpinan di produksi itu tidak tepat Di luar apa? atau kurang tepat. Di luar ya, dua ya. Oke. Apa ya? Bagaimana cara kita untuk Enggak. menyampaikan Buat materi. pesan tersebut supaya merubah cara kepemimpinannya itu, supaya kepemimpinan itu diubah dan bisa menjadikan sebuah untuk mencapai tujuan sebuah lain misalnya, untuk mencapai target lah semuanya. Caranya bagaimana Pak untuk kita menyampaikan kepada pimpinan tersebut supaya tidak terjadi salah paham dan mereka bisa merubah cara pemimpinannya. Itu ya. Ya. Begini ya, kalau daleman setiap perusahaan saya nggak paham, apalagi leader-leadernya ya. Cuman semestinya begini ya, setiap kali mau memulai pekerjaan di dalam suatu perusahaan, itu biasanya ada briefing nggak? Ada briefing nggak? Pertanyaannya kenapa yang ada? Kenapa ada yang ada? Kenapa ada yang enggak? Artinya apa? Sistemnya itu nggak jalan. Nah kalau mau menjawab pertanyaan tadi, itu kalau sistemnya jalan mudah sekali. Karena kenapa? Setiap kita mau melaksanakan pekerjaan, biasanya kan mandor itu,
hari ini target kita 100. Nah kemarin target kita hanya 90. Kenapa demikian? Karena ada mesin yang rusak, ada material yang belum masuk, kan begitu ya? Nah, ya biasanya seperti itu. Nah untuk mencapai target itu kan beban kerja bagi pimpinan ya. Nah pimpinan yang baik untuk mencapai target dia sebagai pimpinan, dia harus mau memberikan masukan. Alur kita bagaimana? Pak Mandor, dalam rangka supaya kinerja Pak Mandor juga baik untuk mencapai target dan beban kerja yang sudah diberikan oleh perusahaan, memang tadi ada beberapa kendala yang tadi disampaikan. Nah, boleh tidak kita seandainya memberikan masukan terhadap kendala-kendala itu, sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Mandor, ya, agar target kita tercapai, atau ada hal-hal lain yang selalu kurang itu bisa kita perbaiki? Boleh nggak kami sebagai operator atau bawahan Anda memberikan masukan? Saya yakin, saya punya keyakinan, ini kan cara komunikasi saja sebenarnya, cara komunikasi saja. Tapi kalau seandainya Mandornya ngomong nggak bisa begitu, Bapak salah, oh marah dia, marah ini kamu bawahan apa saya pimpinan? Contohnya begitu ya. Jadi sebenarnya begini, yang diperbaiki kalau itu nggak ada hambatan sebenarnya, tidak ada hambatan. Tapi cara komunikasinya saja, strategi kita berkomunikasi, itu saja sebenarnya yang harus kita perbaiki ya. Saya yakin kalau seandainya cara kita bicara, teknik kita bicara mampu meyakinkan pimpinan kita, saya yakin masukan itu akan diterima. Gitu Pak Yohanes. Baik, ada yang lain lagi? Waktunya selesai. Finish. Pemimpin itu tadi dijelaskan harus jadi tauladan. Salah satunya ya. Pertanyaannya, kalau pemimpin itu bohong, bisa jadi tauladan nggak? Enggak. Kalau demi kebaikan itu barangkali begini maksudnya. Jadi sebelumkan sedikit Pak Sori. Mungkin dari masuk Pak Yanto ini situasional Pak. Iya, contohnya. Fleksibel. Kan seperti itu. Iya. Lebih tepat. Iya. Ini ya. Kalau bohong untuk kebaikan, ini kasuistis sebenarnya. Ya, ini kasuistis ya. Bohong untuk kebaikan. Pertanyaannya sederhana. Baik atau tidak? Baik. Ini diulang ya. Jangan bohong itu mengorbankan orang demi jujur masalah orang lain. Makanya dikorbankan. Yang jelas satu ya. Kalau kasuistis, kalau kita bicara kasuistis itu panjang, karena ada sampel A, sampel B, sampel C, ya kan? Cuman saya sebagai narasumber harus menyampaikan yang baik-baik dong, ilmu yang baik kan. Jadilah pemimpin yang tauladan, yang patut dicontoh. Begitu ya? Itu saja sebenarnya. Tapi kalau itu kasuistis lah, kasuistis ya. Kalau kasuistis, ya panjang. Bisa. Ini yang maksud Pak Yanto itu barangkali seperti itu. Bisa. Kalau demokratis nggak ke situ. Jadi bawahnya curhat. Jadinya curhat dia. Jadi curhatnya begini Pak. Bohongmu aja untuk ya gimana bohong? Gimana lagi jujurmu? Kalau itu juga situasional. Bohongmu aja untuk percaya gimana jujurmu? Yang baik, kita tertib lagi. Apa sih? Karena waktunya terus jalan molor ya. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan cukup ya. Ya boleh, mau nanya.
Terakhir ya. Lahir nggak? Ada lagi nggak? Iya. Mana? Jadi kalau kita merumuskan masalah itu harus pakai sistem. Solidaritas? Solidaritas? Baik, terima kasih kepada kawan-kawan sekalian. Demikian acara leadership atau kepemimpinan kita di sore hari ini. Saya sebagai pemateri mohon maaf apabila tidak dapat menjawab satu pertanyaan dari kawan-kawan semua ya. Ya insya Allah nanti kalau ada pendidikan lebih lanjut ya kita akan buka materi-materi yang lain yang lebih dapat memberikan pengetahuan dan menambah kesempatan bagi Anda untuk menjadi seorang pemimpin ya, tentunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebagai pemateri. Demikian acara materi kepemimpinan di sore hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi break. Ini siapa nih? Terang. Terima kasih kepada Pak Arsadi yang telah panjang lebar mengupas tuntas, walaupun tidak tuntas dianggap tuntas saja ya, karena seiring waktu sudah lewat 7 menit. Jadi intinya kawan-kawan, kalau mau jadi seorang pemimpin, contohlah pendakwah. Pendakwah Itu disipat ya. sama pinter ngaji beda Pak. Kalau pinter ngaji belum tentu bisa ngomong, tapi kalau pendakwah udah bisa, udah pasti ngomong. Dan kalau ngomong ciri-ciri pemimpin. Kalau pemimpin itu harus pinter ngomong baru belajar, gitu loh Pak. Intinya itu seperti itu. Jadi kalau jadi pemimpin pertama kali yang kita harus jelas itu adalah pinter ngomong. Mengecaprak aja lu kemana aja, ngomongin dulu. Ngomong mau benar mau salah nomor 200. Buku banyak, undang-undang banyak, apa-apa banyak, tinggal buka buku aja mana yang kurang gitu. Coba kalau udah pinter otak tapi nggak pinter ngomong, nggak bisa jadi pemimpin. Percaya saya. Jadi pertama kali yang perlu pelajari oleh teman-teman harus dulu pinter ngomong, berarti punya keberanian. Itu intinya kalau mau jadi apa yang disampaikan oleh Pak Arsadi tadi. Baik kawan-kawan semua, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa session kami, saya Sanjaya dan Pak Arsadi sudah selesai dan sudah di penghujung acara. Namun demikian saya perlu mengucapkan atas nama Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, kami keluarga besar DPC, baik DPC KSPSI maupun PC TSK yang saat ini sedang diwakili oleh Bapak Arsadi, mengucapkan karena kita sebentar lagi mau masuki bulan suci Ramadan. Mungkin ada tutur kata kami berdua salah-salah kata dalam menerjemahkan kalimat ataupun bahasa-bahasa Banyolan yang kurang sempurna atau tidak berkenan di hati kawan-kawan semua. Atas nama keluarga besar KSPSI Kabupaten Tangerang mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua, dan insya Allah mudah-mudahan kami berdua juga sebelum kami minta maaf kita sudah maafin semuanya. Yang terakhir kepada kawan-kawan juga terima kasih, kepada panitia juga terima kasih semuanya. Itulah yang bisa Pak Arsadi dan saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Dengan diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.